Hai semuanya, balik lagi di Jody Motovlog HD. Hey semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat dan luar biasa. Dan gue juga alhamdulillah baik. Dan kali ini gue pakai R25, baru kelar dari apa namanya tadi gue habis ke apa sih itu namanya, Yamaha, dealer Yamaha. Dan gue cuma setting knalpot dan gue nya nggak sabaran, daripada gue nunggu lama-lama sambil servis, mending gue langsung aja duluan. Dan akhirnya gue udah setting knalpot dan akhirnya sudah tidak nembak-nembak lagi. Wah gila, udah nggak nembak-nembak lagi. Lebih maknyus, gile. Wih, 15. Oh my god. Wah, 15. Tapi penggunanya aduh tidak pakai helm, padahal motornya ganteng, ridernya tidak ganteng karena tidak pakai helm. Aduh. Tapi anyway, akhirnya gue berhasil. Wow. Gila men. Itu bocah geblek. Jangan ditiru ya, nyebrang kayak gitu tuh bahaya. Jadi kadang-kadang kita tuh nyebrang lihat kanan gitu kan, habis itu lihat kiri, tapi kita tuh kayak nungguin tapi nggak jalan-jalan gitu loh, kayak kita tuh diem gitu. Itu ngeri men, bikin panik orang, bikin kagok orang. Udah lupakan, gue pengen senang-senang karena gue habis setting knalpot. Wow. Udah nggak nembak lagi. Wow, ninja ya. Sama nih penggunanya tidak pakai helm. Aduh, sayang sekali. Udah nggak nembak, mulus banget bro. Ondel-ondel, awas ondel-ondel. Oke, tadi juga gue sebenarnya pengen cerita aja nih. Dan ini sebenarnya, ini kan gue setting knalpot di dealer Yamaha dan di Airpit ya kan, di airshopnya. Ini adalah pertama kali gue bukan servis sih ya, minta tolong lah ya, settingin knalpot doang gitu. Dan setelah selesai gitu, buset ini mobil ya. Jadi setelah selesai ternyata pelayanan dan ininya ya normal lah ya, normal kayak Honda ya, biasalah normal servisnya. Cuman enaknya gini bro, di Airpit, di Airshop, jadi ya dia tuh udah ada mekaniknya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya motor lo kayak R15, R25, MT25 dan ke atas gitu, udah ada tersendirinya. Jadi nggak disatukan dengan bebek atau Matic atau kayak Sport 150 kayak Bison Fiction gitu. Udah enggak. Jadi udah ada tempatnya sendiri, mekaniknya juga udah khusus. Jadi kan gue liatin tuh mekaniknya dan dia tuh udah sepertinya udah ahli gitu. Dan gue setting knalpot termasuk cepet, gila, cepet banget. Gak nyampe 30 menit udah kelar gitu loh. Jadi apa ya, ya bagus sih. Dan pas gue datang juga ternyata sepi banget, gila. Yamaha, dealer Yamaha yang tadi gue tempatin, yang gue datengin tuh sepi banget, gila. Entah kenapa lagi sepi, mungkin nggak tahu sih, gue lagi hoki aja kali ya. Biasanya mungkin bisa rame, tapi gue jelas itu sepi banget. Dan ya ternyata pelayanannya enak juga. Dan dari harga servis juga normal, ya normal lah ya. Cuma setting knalpot doang kok, nggak servis gitu loh. Lagi pula juga kalau servis gue masih ada kupon gratisnya, cie. Dan lagi pula juga gue kilometernya masih 220-an, masih jauh gitu loh, sampai 1000 tuh masih jauh. Sudah enak lah suaranya, mantap. Dan ya itulah, mungkin itu ada cerita gue pertama kali gue datang ke airshop di Yamaha. Di Honda juga sama sih, pengguna CBR juga pasti diinin, cuman dia tempatnya tuh ya masih sama lah, kayak disatukan gitu. Wow, ini tolnya lama-lama bisa cepet ini jadinya nih, buset. Lihat deh, mantep ya. Kalau ini udah jadi, mungkin kemungkinan kemacetan udah sedikit demi sedikit bisa hilang lah. Wow, buset. Aduh, jangan berhenti dong pak. Dan sebenarnya juga gue kepengen ngomongin, pokoknya di motovlog kali ini gue pengen ngomongin tentang R25 gue.
Dan ini adalah alasan kenapa gue lebih memilih R25 ketimbang Ninja 2.5 Fi. Oke. Di sini gue pengen ngomongin itu dan ya, oke, kita ngomong R25. Gue ngomong R25 udah beberapa kali. Tadi gue nemu salah satu rider R25 dan gue klakson. Tapi dia kayaknya klakson balik. Respect bro. Wow. Oke, kenapa gue lebih memilih R25 ketimbang Ninja 2.5 yang FI? Pertama dari segi teknologi. Oke, kita ngomongin teknologi. Gue orangnya itu apa ya? Gue tuh bisa dibilang orang yang up to date lah. Up to date dalam segi teknologi. Ya baik teknologi kayak HP, komputer, bahkan teknologi otomotif tuh gue suka banget dan gue suka ngikutin itu. Dan kalau kita bandingin ya teknologi R25 sama Ninja, ya kalau menurut gua ya pasti canggihan R25. Kenapa? Karena R25 di sini dia kesannya masih produk baru. Dan ini ya gua garis bawain, apapun produk yang baru keluar saat itu pasti lebih bagus daripada rivalnya gitu loh. Contoh kayak kasusnya Vixion lawan CB yang baru lama ini keluar. Lu lihat sendiri kan beritanya, ya CB unggul parah lah. Intinya tuh Honda CB tuh unggul parah ketimbang Vixionnya Advance. Padahal dia juga udah diupdate, cuman ternyata wah Honda udah nggak main-main gitu loh. Ya mungkin lu dapat lah intinya poinnya dari segi teknologi. Mungkin menurut gue itu R25 lebih canggih ketimbang Ninja. Oke. Itu satu. Yang kedua, brand Yamaha di Indonesia. Oke, kita ngomong branding ya. Kalau misalnya Yamaha sama Kawasaki itu, coba gue tanya besaran mana? Kira-kira dari segi dealer deh, banyakan mana? Kalau menurut gua ya, menurut gua itu pasti banyakan Yamaha dan besaran Yamaha. Kenapa? Karena lu lihat sendiri men. Wow. Au. Ya karena lu lihat sendiri, di jalanan banyak banget motor bebek, Matic, Sport 150 yang dari Yamaha, nggak cuma Honda. Yamaha juga termasuk besar di Indonesia. Ya itu tadi makanya kenapa gue lebih memilih Yamaha R25 ketimbang Kawasaki Ninja. Kalau Kawasaki Ninja dia tuh oke lah, brand mogenya bagus lah, gue bilang bagus lah. Cuman dari sisi gue nya ya, dari perspektif gue nya itu gue masih agak ragu ketika gila bro, cabe-cabean. Ya jadi Kawasaki itu kalau menurut gua dari segi branding mogenya tuh di Indonesia nomor 1 ya. Kalau ngomongin moge tuh Kawasaki nomor 1. Cuman dari dealer atau servis pelayanannya gitu kayaknya menurut gue tuh masih kurang. Karena ya gue bisa ngomong gini karena memang diceritain sama teman gue yang pengguna Kawasaki gitu loh. Jadi ya begitulah, agak susah gitu-gitu dan sebagainya. Jadi biasa kan kalau orang Indonesia itu dia sebarnya itu kan dari mulut ke mulut gitu loh. Jadi you know lah kenapa gue lebih memilih Yamaha ketimbang Kawasaki. Dan gue juga sebenarnya tuh penggila MotoGP. Nah di MotoGP Yamaha kan ikutan, sedangkan Kawasaki enggak. Honda juga ikutan. Nah ya itu tadi, jadi apa ya, gue jadi kebawa arus MotoGP nya ketimbang hanya lebih memilih produk gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau di merek motor itu di MotoGP main, berarti menurut gue itu motor itu bagus, motor itu bisa bertanding gitu loh. Kayak Suzuki aja kan dia udah mulai bertanding, tapi walaupun gitu kan masih kurang dominan lah. Tapi ya proses butuh proses semuanya. Ya jadi ya Suzuki juga sebenarnya udah ikutan dan menurut gue udah bagus. Cuman ya masih kurang dominan lah ya. Jadi butuh proses. Dan tadi branding ya, kenapa gue lebih memilih Yamaha ya, tadi barusan kan gue udah cerita kan tentang Yamaha, servis pelayanan dan sebagainya macam. Yang kedua juga yang ketiga kenapa gue lebih memilih Yamaha, karena gue melihat review-review itu kayaknya rata-rata handling Yamaha itu lebih enak gitu loh ketimbang Ninja yang berat, gede gitu kan. Gue lebih suka gini, dipakai harian tuh sebenarnya enak. Ninja juga sebenarnya enak, cuman kalau di parkiran kadang nyiksa gitu loh.
Lo ngerti kalau misalnya udah di parkiran, motor lo diparkir terus mindah-mindahin motor tuh agak susah. Apalagi Kawasaki Ninja 250 EVA itu berat banget. Jadi you know lah kenapa gue lebih memilih R25 yang agak ringan gitu loh. Karena semakin ringan motor itu ya semakin meringankan juga kepada guanya buat kayak ngangkat-ngangkat gitu. Dan teknik ngangkat di R25 juga sebenarnya ada tekniknya kok. Ada caranya walaupun nggak ada pegangannya ya, kayak MT25 yang di belakang tuh ada pegangannya. Jadi kayak gitu. Dan sama kalau konsumsi BBM sih menurut gua R25 kayaknya sedikit lebih unggul deh, karena dia lebih irit juga kan. Menurut gua loh nih ya. Karena menurut gua juga R25 tuh kayaknya irit gitu loh. Mirip-mirip kayak CBR tapi boros sedikit lah, tengah-tengah lah. Jadi yang paling irit CBR, kedua R25, ketiga Ninja gitu loh. Ya mungkin itulah. Dari segi konsumsi BBM, R25 masih mengerti perasaan gua. Mungkin apalagi ya, kenapa gua lebih milih R25? Oh iya, sama ini desain. Tentu desain R25 itu juga ada DNA R seriesnya dan tergolong fresh ketimbang Ninja yang udah old school lah. Gue sering bilang banget Ninja itu old school karena belum ada updatean. Terakhir itu kan slipper clutch gitu-gitu kan. Sama ya itu sih. Sama menurut gue juga apa ya? Sama ini, gue lebih suka motor yang di jalanan itu masih sedikit yang punya. Nah gue suka gitu. Kan Ninja 2,5 EVA kan udah pasaran banget ya. Ya ampun, gue tuh kayaknya tiap hari tuh pasti bakal sering ngeliat motor Ninja gitu loh. Wah, udah Ninja tuh udah kayak jamur. Banyak banget di mana-mana. Tapi kalau R25 dia masih sedikit gitu loh. Ya banyak tapi nggak sebanyak Ninja lah. Jadi menurut gue masih ada sedikit eksklusivitasnya lah. Sama dari segi harga masih murah. Harga itu R25 lebih murah ketimbang Ninja yang dia itu buset harganya tuh kepala 6 lah. Kalau R25 dia masih kepala 5. Dan sudah lokal lagi R25. Jadi spare partnya jadi lebih murah ketimbang Ninja yang harus inden kan, terus mahal. Ya you know lah. Jadi kayak gitu. Kalau gue lebih memilih R25 ya karena itu. Tadi iseng doang gue. Pengen nyoba tarikannya dan makin sangar pakai knalpot. Ya jadi ya segitu aja sih. Kenapa gue lebih memilih R25? Nggak tahu ada berapa poin tuh, 6 apa 5 gitu. Dan ya udah, mungkin ini adalah opini gue. Kenapa gue lebih memilih R25 ketimbang Ninja? Jadi ya begitulah. Dan mungkin segitu aja yang gue omongin dulu kali ini. Semoga video ini bisa membantu lu kan dalam kalau misalnya masih masih bingung gitu milih Ninja atau R25 ya. Semoga gue bisa sedikit membantu. Ya kalau masih menurut gue juga Ninja itu masih bagus kok. Kalau lo masih, soalnya kan Ninja itu dia ada gengsinya, dia ada gengsi. Ninjanya itu udah melekat kalau di warga Indonesia tuh Ninja. Wah ini suara motor 2 silinder nih, pasti Ninja. Biasanya gitu, dari mindset tuh udah pasti Ninja kalau motor sport. Jadi kayak gitulah. Cuman kalau gue suka sesuatu yang ya belum terlalu pasaran lah di Indonesia. Ya jadi segitu aja sih yang pengen gue omongin. Dan semoga kalau misalnya video ini berguna buat lo, jangan lupa like. Kalau misalnya ingin selalu up to date sama channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau misalnya ingin berpendapat mengenai apa yang gue omongin tadi, bisa komen di bawah. Jangan lupa video gue di share-share juga ya. Dan ya mungkin segitu aja. Sampai jumpa di motovlog berikutnya. Dah.